Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada materi benua Asia. Sebelumnya karena di kelas 8 kemarin untuk mapel IPS bukan saya yang mengajar, untuk itu saya perkenalkan dulu. Nama saya Bu Eni Rosida, mengajar mata pelajaran IPS di kelas 9A sampai 9D dan kelas 7A dan 7B. Nanti kalian perhatikan apa yang Bu Eni sampaikan pada tayangan berikut ini tentang potensi benua Asia. Ini ya tadi, nama saya Bu Eni Rosida, mengajar materi IPS di kelas 9A sampai 9B, 7A, dan 7B. Kemudian materi yang akan saya sampaikan, potensi benua Asia. Tujuan pembelajaran pada materi benua Asia yang pertama yaitu mendeskripsikan potensi sumber daya alam dari benua Asia. Yang kedua, menganalisis potensi sumber daya alam di benua Asia. Yang ketiga, mengevaluasi dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam di benua Asia. Yang keempat, mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya alam di benua Asia. Kemudian yang kelima, menyajikan hasil telaah dari yang sudah kalian susun. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendeskripsikan potensi sumber daya alam. Yang kedua, menganalisis potensi sumber daya alam, dampak positif dan dampak negatif dari sumber daya alam. Kemudian solusi untuk mengatasi dampak negatif. Dan yang kelima, menyajikan telaah. Potensi sumber daya alam di benua Asia. Ada dua potensi utama dari sumber daya alam yang ada di benua Asia. Yang pertama yaitu pertanian dan yang kedua yaitu pertambangan. Yang pertama, di bidang pertanian, mengapa potensi benua Asia di bidang pertanian dan pertambangan sangat besar? Itu disebabkan karena benua Asia terletak di atau banyak dilalui oleh lembah sungai besar sehingga tanahnya subur dan banyak dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang menyebabkan banyak terdapat sumber mineral atau hasil tambang. Yang pertama di bidang pertanian. Di sini contohnya di Asia Tenggara itu banyak menghasilkan padi, terutama di daerah atau di negara Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Kemudian di Asia Selatan
juga penghasil padi itu di India, Bangladesh, dan Pakistan. Di samping padi juga terdapat sorghum, gandum, dan kapas. Kemudian di Asia Tengah terkenal dengan hasil utamanya gandum, kapas, dan buah-buahan. Kemudian di Asia Barat menghasilkan beras dan kopi. Itu di bidang pertanian. Kemudian yang berikutnya di bidang pertambangan, itu contohnya minyak bumi, terdapat di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Kemudian timah putih di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Batu bara di Siberia, Jepang, dan Indonesia. Kemudian di Semenanjung Korea menghasilkan biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, dan grafit. Berikutnya tadi, mengapa potensi sumber daya alam di benua Asia sangat besar di bidang pertanian dan pertambangan. Tadi sudah saya jelaskan, karena banyak terdapat lembah sungai besar yang tanahnya subur dan merupakan pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dampak positif dari pemanfaatan sumber daya alam. 1, bisa menyediakan sumber makanan. 2, bisa menyediakan sumber energi. 3, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping dampak positif, pemanfaatan sumber daya alam juga bisa menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif tersebut yang pertama yaitu kerusakan lingkungan, 2, punahnya flora dan fauna, 3, bisa menimbulkan bencana alam, 4, menimbulkan gangguan kesehatan. Ini bisa terjadi kalau dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai dengan peruntukan atau terlalu dieksploitasi, penggunaannya terlalu berlebihan sehingga mempunyai dampak negatif. Nah, bagaimana untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Nah, untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka dalam pemanfaatan sumber daya alam harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan atau dihemat, diefisienkan. Tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Itu sehingga keberadaan sumber daya alam bisa awet atau bisa dihemat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dan bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas ya yang akan Bu Eni kirim pada grup WA kelas. Nanti untuk materi lebih lanjut bisa kalian baca, juga saya kirimkan di grup WA kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, tetap jaga kesehatan, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.